Lupa bawa ini kan Gesper, gesper, dua-duaan gitu. tadi banyak ada gua yang itu ada juga masih ada. Gesper banyak di rumah gitu bawa ini. Kita. Biar lebih cakepan. Betul penjawab. Ini rencana lu pindah ke sini. Ini kan baru nih, lu bilang sebulan, lu belum jualan lagi kan yang dari Pocin. Terus lu awalnya itu jualan pakaian. Sekarang balik lagi ke pakaian sama yang ini nih. Makanan. Lu kan sempet tuh jaya juga tuh waktu pakaian. Segala macam. Ya, gue pengen balik lagi, gue kan trauma di karyawan tuh. Oh gitu. Error nih. Pakaian gue kebuang 1 truk bayar. 1 truk. Hujanan, nggak diurus gimana sih yang di atas itu gudang. Ya. Hujanan kinjek-kinjek. Nah, oh iya. Yang lo kan ada berapa gudang ya? Ya, yang paling dulu parah yang di Pocin banyak yang kena air, kena apa dulu kan. Yang terakhir gue lihat itu ada 3 gudang, semua pakaian semua tuh segala macam. Dulu gue mikir, lu bisa sewa rumah cuma buat gudang, waktu itu nggak tahu ada 3 ya masalah ya. Lu itu semua pakaian segala macam. Setelah COVID mulai itu tuh. Gue sebenarnya COVID tuh nggak bermasalah sebenarnya, gue bermasalah di karyawan karena kemarin nggak diurusin kan. Akhirnya ya gue ambruk di situ. Terus tuh ganti ini kan proses lu ya. Gue ada apa namanya kayak gue sekarang udah juga karena kena PHK, gue menganggapnya adalah pensiun dini. Karena umur gue sekian masih ada kesempatan di luar. Makanya gue pengen tahu pengalaman dari lu ketika selama ini lu nggak pernah kerja di kantor kan, istilah katanya seperti kan, lu nggak ngerasain gajian ketika di kantor seperti apa, terus manajemen kantor seperti apa. Yang gue tahu lu dari dulu jualan. Dari Kalibata dekat mall belakang itu udah jualan pakaian, ngikut bang siapa sih gue lupa. Terus dulu bikin lagi di Lenteng apa Pocin duluan ya? Apa di Pasar Minggu? Oh Pasar Minggu ya? Yang dekat UNAS. Oh ya. Itu terus bikin lagi yang di belakang sini. Udah ada berapa toko, terus bikin lagi. Dulu gue sempat komplain ke lu ketika lu pengen bikin lagi toko yang di Lenteng Agung. Dan gue bilang juga lu itu lumayan modal itu apa? Sewa toko, sewa itunya juga. Dan yang gue lihat kalau di daerah yang Lenteng dari Pasar Minggu ke arah Margonda atau Depok itu dia memang lalu lalang luar biasa jalanan, tetapi nggak ada yang singgah. Dan gue nggak tahu lu bertahan di situ berapa lama itu. Berapa lama ya? 5 tahun. 5 tahun, oh lumayan juga ya. Lumayan. Tapi di situ gue jadi kenal bini gue dah. Oh gitu. Iya. Jadi kayak gitu ya. Konsepnya gue udah begitu. Oke. Oh gara-gara itu jadi. Nah kalau yang di sini kan di Beji belakang UI itu udah duluan, baru ke sana. Yang di Beji ini termasuk ini memang kecil ya, tapi lumayan lah itu penghasilan ini paling terbesar malah, walaupun kecil paling terbesar pendapatan. Oh gitu. Oke. Dulu paling kecil berapa sehari? 5 juta. 5 juta? Dulu ya? Dulu mah duit gede banget 5 juta padahal. Oh, sekarang usahanya minta ampun. dulu padahal 5 juta. Dulu gue 5 juta. Dikali taruhlah 30 hari. Kalau dihitung rata-rata per hari 7-8 juta lah pendapatan. Per hari? Nah. Oke lah 5 juta aja. Ya 5 juta. 5 kali 3. 150 juta, gila itu. Kalau lu hitung keuntungan bersih lu dapat nggak tahu dari dulu. Kalau dulu kayaknya sih marginnya 30%, 20% margin. Oke, 30%. Oke. Lumayan lah, dapatlah 20-30 lah ya. Sebulan. Sebulan dapat ya rata-rata karena waktu itu hitunglah sekarang 7-8 juta. 50 sih bersih dapat. Dulu ya,
ditambahin 30-40 juta udah dapat rumah dulu mah. Iya. Dan gue selalu ingetin lu ketika lu apa namanya udah punya, karena lu udah bilang gue banyak duit segala macam gini gue nggak tahu buat ngapain, dan gue selalu ingetin udah beli tanah atau beli ruko, atau itu enggak, gue ada incer yang lain. Kok di lu nggak tahu lu ngincer apa tuh itunya tuh, karena yang gue lihat terakhir lu selalu nyewa soalnya kayak tempat. Dulu gue incer kan tempat itu, dulu kan gue tawar kios gue yang rame itu. Dulu orang tuanya masih ada. Nggak dikasih. Pas orang tuanya meninggal tiba-tiba dijual. Sekarang kita lagi sepi jualan, ya nggak bisa. Oke. Ngincarnya itu ya. Tapi untung kan beli tanah yang di Tanah Baru sini nggak jauh sih pada situ. Yang Mampang apa Tanah Baru? Yang Mampang situ kan di perumahan juga. Oke. Dalam perumahan dekat kan itu. Terus sama Kalibata gue tadi kan gue beli juga. Yang buat tinggal Wawan kan rumah gue beli itu. Oh gitu. Bukan ngontrak gitu. Pas Wawan meninggal setelah 2 tahun, Eta nggak betah karena selalu ingat Wawan. Jadi gimana? Mau ditinggal, mau dikontrakin ya nggak ini. Akhirnya dijual lagi. Gitu. Oke. Berarti yang sekarang lo ini tanah itu, yang sekarang yang gue tadi kaget adalah lo tinggal masih ngontrak. Itu sih yang gue sayangi. Gue pernah ngingetin lu kenapa kemarin itu ini, karena kan yang setahu gue lika-liku jualan memang ketika tadi lu dapet penghasilan 50 juta sebulan, itu luar biasa banget tuh. Kali 10 bulan udah 500 juta. Iya. dulu kan ini, jadi modal gue kan dulu banyak dipinjam teman ya. Temen gue tuh ngasih 1M. Jadi gue tuh nyicil di bank buat bayarin itu. Oke. Gue tuh 1M 2 tahun. Jadi per bulan tuh rata-rata 25 juta selama 2 tahun. 2 tahun. Itu 3 kali dipinjemin temen tuh. 1M. Sekarang juga temen gue mau ngasih pinjam lagi. Iya? Gue nolak. Kenapa? Tapi di atas 1,5M gue nolak. Berat. Gue nggak mau, dia masih ada duit nih gini. Gue bilang gue nggak mau lagi bang. Gue bilang kalau dulu kan lo minjemin duit, lo nggak ikut cat. Gue pengen, ayo kita berdua nih lah, ada dana berapa kita combine. Jalan nih. Maksudnya abang dia jadi abang aja. Ada barang yang bisa kita jalan bang, angkat kita gimana gitu. Kan terserah mau bagi berapa. Gue hitungannya kerja sama lo, gue mau digaji berapa terserah gitu. Tapi tanggung jawab gue, maksudnya barang ini kalau gue udah bilang suruh angkat, ntar gue yang ngabisin gimana tekniknya gue. Gitu. Gitu. Tanggung jawab gue gitu. Ngabisin. Tapi kalau barang apa biasanya? Ya barang-barang outdoor. Kemarin sih jaket. Barang outdoor, jaket ya, yang balik lagi ya ke kaidan ya. Berarti sekarang udah nemu lagi nih lobang buat. Kalau lobang sih enggak. Sebenarnya kalau gue kan kemarin sempat 5 tahun nggak jualan ya. Kalau pakaian kayak orang balik tangan saja sih sebenarnya. Gitu. Teman-teman, di rumah barang udah mulai banyak gue lihat tuh, rompi apa. Iya. Ada lagu ini apa? Teman-teman mah support karena gue kan satu nggak pernah punya utang spesial pun sama sampai orang. sekarang. Sampai sekarang pun nggak pernah punya utang sama temen, sama siapapun kecuali ke bank ya. Ke bank juga tinggal 2 bulan lagi kelar. Gue rencana gue kelarin ya udah. Oke. Sisa apa? Ada 200 juta? Enggak, paling orang sebulan cuma 7 juta ini. Oke. Ya kecil lah kalau buat tenennya. Nah yang gini, kayak gue kan mau nyari pengalaman nih tentang lu yang belum pernah kerja di kantor, gue yang kerja di kantor seperti ini. Karena setahu gue kalau mau berhasil itu ya usaha atau jualan gitu. Karena dari situ kayak lu udah memakan asam manis di jualan. Lu jualan baju outdoor segala macam, terus pas downnya itu adalah pas zaman COVID ya. Lu bisa cerita nggak? Gue sebenarnya nggak COVID, nggak downnya itu pas satu karyawan nggak benar aja. Karyawan nggak benar. Gara-gara karyawan nggak benar, akhirnya gue jadi malas gimana ya. Karyawan nggak selama ini nyari orang kok begini terus gitu. Oke. Di pakaian ya. Karena dia nggak ngurus yang tadi yang di gudang segala macam. Kena barang keinjek-injek, kena air, dibilangin suruh dirapin. Nah ini akhirnya semua diberhentiin aja lah mendingan. Oke. Nah gue sekarang loh, gue megang berdua sama bini doang. Nah, ini online lah, sehari nggak mati 1,5 juta nggak mati per hari. Oke. Tiap hari tuh. Ada ya? Tiap hari ada. Nah, sama temen-temen lo gampangnya ada barang apa yang kirim. Oh, udah mas kirim aja udah.
Perbayar gampang lah. Karena temen udah pada percaya ya. Iya. Udah gitu kita track. Ya gue tuh orang kalau ada uang ya kayak Melo, utang Melo nggak pernah lu nagih kan? Ya. Selalu gue kalau ada uang langsung duluin orang yang ngasih nolongin gue gitu loh. Ya. Nah, gue lebih baik nggak makan cabai daripada punya utang. Jadi gue bayar utang dulu. Nah itu yang penting. Jadi gue sampai sekarang gampang gitu kemana-mana ya kasih ruang sama teman. Oke. Ini baju kan bawa aja mas sudah. Oh yang jangan usah bikin mau mobil tuh mau apa disuruh bawa nih. Iya. Bawa pakai mobil tuh, bawa aja lah. Karena udah kepercayaan itu ya. Nah dari dulu udah pada kayak gini-gini nggak pernah bayar itu, nggak bayar. Oh gitu. Bawa aja mas. Ini ada 100 mau nggak? Mau gocap aja udah bawa. Nggak pakai duit. Ya, karena itu dulunya gitu kan. Oke. Gak ada pernah. Ini gue tanya, lu selama 10 tahun, hampir 10 tahun nikah gue, pernah nggak seorang pun nagih utang? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Gue punya utang banget. Oke. Gue senang. Sama. Gue juga nggak punya utang. Utang gue ada sih gue utang, tapi pinjaman lunak dari keluarga. Yang gue beli tanah. Tadi gue ke sana. Itu doang. Dan gue setiap bulan karena kewajiban gue bayar itu. Untungnya sih ya, ketika gue dikena pengurangan dan gue anggap ini pensiun dini, gue agak lega sih. Dalam artian utang gue enggak ya. Karena ada teman gue di kantor, dia harus utang setiap bulan 10 juta, pusing minta ampun. Karena ketika ada kondisi begini, dia juga pengen keluar. Dia sebenarnya udah usaha jualan gitu, jualan bakso. Gue gue selalu support dia. Kalau datang kayak lu nih ya, gue datang begini dengerin. Oh ya, karena itu jadi masukan gue untuk di bidang usaha seperti ini. Sampai dia juga jualan di CFD. Dia waktu itu lumayan. Pas dia jual bakso ternyata nggak laku. Gue kasih tahu lagi. Kalau di CFD rata-rata kan cuman jalan segala macam, nyari yang inian lah segala macam. Coba kasih cari peluang yang harganya cuma 10.000. Akhirnya dia nemu jualan soto, dijual 8.000 untuk soto ayam sama nasi. Dijual lagi yang 10.000 sama 20.000 itu yang daging paket itunya. Ternyata pas besoknya dia cerita, dia laku nggak sampai, kalau kemarin bakso dari pagi sampai jam 12 nggak laku, cuma laku 5. Ketika dia jualan soto nggak sampai 1 jam habis. Akhirnya nemu gitu kan. Nah tadi itu jadi masukan buat gua, ternyata dia harus mencari ini dan gue juga senang kan karena ada masukan juga ke gua, ternyata seperti ini. Kayak gue pengalaman kita dari SMP segala macam, gue percaya tuh gua seumur hidup dagang ngeri ya, tapi ada kunci yang paling harus dipegang di dagang ya karena rezeki urusan lo sama Tuhan dulu, jangan pernah lupa Tuhan. Oke. Itu doang. Kalau di rezeki kayak dulu gue kemarin agak seret, gue ternyata sholatnya belentang pas gue udah perbaiki lagi. Membaik lagi. Gue perbaiki lagi, nggak pernah tinggalan satu rakaat pun, nggak pernah. Sibuk apapun, capek apapun, sakit apapun, sholat. Rezeki baik. Terakhir gue pernah dengar, konsep ini juga. Terakhir gue pernah dagang kan kita nggak ada ini, kita sendirian fight nih. Nah urusannya ternyata sama di sana. Oke. Itu yang gue rasain sih. Jadi jangan percaya bahwa kemampuan lu bisa, nggak bisa. Itu yang gue alami. Kedua, lihat jam terbang kita. Ya maaf ya kalau gue di pakaian, karena udah 20 tahun lebih, nah orang udah tahu jam terbang dan udah kualitas barang kita, jadi udah nggak ragu untuk minta ini transfer, minta ini. Ini nggak ada, bang ini gimana, nggak, justru gue yang harus tanpa dia minta, gue langsung terangin. Kalau seandainya nggak ori, kenapa gue ambil? Orang udah tahu itu pasti kenapa gue ambil, karena barangnya juga bagus. Sesuai dengan spek yang ori mirip gitu. Dan barangnya nggak kalah sama yang ori, dari jahitan, dari bahan, dari patternnya. Cuman kelemahannya kalau yang nggak ori adanya di apa? Misalnya M yang ori lebarnya 55, dia paling nggak kalau jadi ke lokal jadi 52 gitu. Lebar dadanya. Terus itu dari lu sekarang coba lagi ke pakaian dan bergelut. Terakhir ketika gua kaget gue nggak di pakaian berapa tahun lalu itu, terus mau kemana? Gue mau bikin kebab. Antusiasnya luar biasa. Gue udah pelajarin semua nih. Gue sempet nyinggung ke lu bener main di daging. Waktu lu bilang ya
gue di sini segala macam. Lu bisa cerita nggak sih? Sampai sekarang sih sehari per hari aja rata-rata ya kalau gue tuh rata-rata 10 orang pada WA. Oh gitu. Makanannya, Mas kapan ada burger? Bahkan yang martabak yang udah dari atas 5 tahun lalu yang gue buka itu masih yang ada WA. Oh gitu. Mas martabak kapan ada lagi sih? Oh tetap ya. Jadi ya masih tetap. Setiap hari tuh ada 10 orang ya WA. Tadi Bunda di gua semua nih rata-rata 10 lah. Iya iya. Itu WA. Ayo kapan buka lagi, kita kangen nih masakannya, banyak banget. Dan tuh tiap hari selalu berbeda orang. Oke. Bahkan ada yang berkali-kali orang nanya, Mas GoFood-nya di mana sekarang? Kita mau pesen aja dah. Kalau susah tempatnya gitu. Oke. Kalau sekarang kan, itu tetap berarti ya? Itu atau tetap cuman bebek kalau sekarang? Nah, rencana kan peralatan sekarang gue komplit, ini lebih komplit. Iya. Jadi baru semua dari teppanyaki sampai dulu kentangan dulu kentang sebenarnya per hari 50 kentang habis tuh. Iya. Rata-rata sih 100 kentang per hari habis. Iya. Nah, sekarang gue pengen adain lain. Nah, dulu kan karena terpergok sama cuci kentang ternyata lama kan dan berat. Oh gitu. Sampai mesin cuci kentang gue punya. Oh gitu. Udah beli semua. Udah siapin semua tuh. Udah beli tapi semua. Tadi yang kayak bebek tetap. Bebek tetap ada. Lalu yang utama sebenarnya sekarang apa nih? Nggak ada yang utama. Sudah nggak ada yang utama. Nanti rencana di sini apa aja gue kerjain. Oh gitu. Pokoknya dari kentang, makanan. Gak tahu kalau untuk martabak mulanya gampang sih masalahnya. Oh martabak gampang ya? Martabak gampang. Ada beberapa makanan yang gue pingin. Sini kan itu lihat ya, samping kita mahasiswa banyak loh. Oh iya, itu ada warung warkop. Mahasiswa banyak. Rencana gue pengen buka di sini juga. Ininya dari menu harga 10.000 sampai 20.000 ada nanti. Oh, jadi tapi tetap ada bebek atau enggak? Ada tetap bebek kayak bebek. Justru di sini ada sambal-sambalan nanti. Oke. Ada berapa jenis sambal hijau, ada sambal apa nanti gua ada. Oke. Yang tadi ada satu, kan ada 2 tempat ya. Yang satu buat pakaian. Oke, yang di sini buat makanan. Tapi fokusnya tadi lu masih baru rencana ya, enggak cuman apa namanya? Tadi lu akan lihat yang makanan. Nah, nanti gua di makanan nih kan nanti Mas Pi sama Mbak Sri kan hitungannya koki ya mereka ya. Nah, maksudnya speednya juga mereka udah ngerti makanan banget. Nanti lebih gue keserahin ke nanti ininya sih gue tempel di tembok aja. Jadi nggak boleh lepas dari resep yang di tembok gitu. Nanti gue jadi kan selama ini resep walaupun karyawan berhenti nggak bisa ngambil tuh resep. Nanti mau nggak mau kalau gue harus ngurusin pakaian ya resep harus gue tempel di tembok. Mereka tahu resepnya. Oke. Siap. Ini terakhir toh. Yang membuat lo tenang kan semua terkait ekonomi lah ya. Udah ngadepin lah ini asam manis segala macam dalam berusaha berumah tangga ini segala macam. Ada nggak lo yang pesan lo segala macam? Kalau tadi lo lihat jangan lupa di atas, selain itu apa lagi? Itu yang paling utama itu doang. Ada nggak lo ketakutan masalah ekonomi? Enggak ada. Karena kenapa gue nggak takut Ri? Setelah gue bertahun-tahun jalan di luar orang lain, jalan di luar, knowledge orang tentang barang, tentang makanan tuh sedikit. Nah, ya kita kan ya kayak di umuran sekitar nih yang udah setiap hari ngeliat makanan, setiap hari ngeliat pakaian, setiap hari megang bahan, segala-galanya. Ngeliat doang kita langsung tahu tuh apa itu. Oh dia. Dan satu, kalau untuk makanan, ketika lu pengen premium dengan kualitas yang enak kayak di mall atau di mana kenapa lu nggak bisa buang saya cuma satu dengan bumbu premium juga. Tapi nggak bisa dengan bumbu kasar. Oh gitu. Gue udah coba gini-gini, gue udah ketemu nggak sengaja sih waktu itu di jalan. Kok kebab gue begini. Pas setelah justru gue berhenti kebab dulu, akhirnya ketemu gue coba kebab gue sadar bahwa ada suatu hal yang salah di situ gue. Ternyata gue sebenarnya bisa bikin kebab dengan berbagai jenis dengan satu hal yang tadi. Gue pakai bumbu sembarang. Gue harus yang premium. Baru ketemu untuk rasa yang walaupun pinggir jalan, lu nggak kalah sama yang di mall, di hotel gitu. Tekniknya gue udah ngerti. Nyobain bahkan sekarang maaf ya, dapur coklat yang orang bilang enak, Pizza Hut yang orang bilang, anak gue selalu guru tuh nggak enak, enakan bikinan Abi.
Oke. Itu anak gue sendiri ngomong. Mau makanan apapun, karena gue udah ngerti untuk ini, gue tahu nih pasti mereka pakai ini. Mereka pakai ini dengan bumbu yang ini nih. Hasilnya pasti lebih enak dari mereka punya. Ya di rumah gue udah kumpulin bumbu macam-macam rempah premium. Ini budgetnya memang nambah hampir 2 kali lipat, cuman kan hasil yang lo pingin dapat ini. Oke, thank you banget. Cukup. Berapa menit tahu? Apakah kerekod? Oh ya. Oke, 20 menit pas.